bahwa kalau temanya jihad itu harus fisabilillah. Semua hal yang berpotensi itu segala macam urusan duniawi itu kan yang ganggu fisabilillah kan. Saya hajar betul jiwa saya itu, teman-teman. Ini saya baca dari kitab Tazkiyatun Nufus, dari berbagai kitab itu. Ternyata begitu cara didik. Berat, Bu. Ternyata berat ya, Masya Allah. Dunia, harta itu. Ini harus dihajar di jiwa. Sampai dunia itu nggak ada rasanya. Saya sering uji jiwa saya. Saya kalau jalan-jalan di mall-mall mewah di Jakarta dan sekitarnya, saya tes jiwa saya. Kalau saya lihat barang-barang apapun itu yang biasanya disukai laki-laki terutama gitu, itu masih tertarik nggak saya? Kalau masih tertarik, saya bilang ini rawan. Saya pengen jiwa saya mati rasa terhadap dunia itu. Tapi ibu-ibu tenang aja. Kalau keromantisan mah nggak usah ditanyakan, jangan ditanyakan kalau itu. Nanti waktu berbicara tentang dunia, Nabi katakan mali wanit dunia, wa mali dunia wa mali. Saya nggak ada urusan sama dunia. Dia juga gak ada urusan sama saya. Itu Rasul. Tapi waktu Nabi SAW bicara tentang kecintaan, kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dunia kalian yang paling saya sukai itu dua, parfum dan istri. Itu sama dengan saya, Ustaz. Iya. Kalau itu mah gak usah dikhawatirkan. Maksud saya mati rasa, supaya tidak mudah diganggu setan. Itu dia setan masih ganggu. Sulit, Ustaz. Sulit. Mau jihad fisabilillah urusannya masih urusan duit, urusan ini, urusan itu, sulit. Masih ngurusi penggemar, ngurusi ini, sulit. Gak akan berubah kata Nabi. Setan masuk dengan sangat mudah. Musuh kita menguasai semua lini dalam hal itu. Gitu ya. Itu tema fisabilillah. Tema yang kedua, al-amwal wa anfus. Al-amwal itu duit kita, Ustaz. Bukan duit orang lain. Duit kita keluarin. Saya bilang untuk menguji betul kita jihad, keluarin harta kita punya duit. Saya bilang Allah berikan saya rezeki, saya keluarkan duit. Ayo kita keluarkan uang. Orang-orang bilang ke saya, kan kita bisa berbagi tugas. Harus bagi tugas itu harus. Yang punya ilmu ngasih ilmu, gitu ya. Yang punya harta ngasih harta. Yang punya waktu ngasih waktunya, yang punya tenaga ngasih tenaganya, dan seterusnya. Itu indah, berbagi tugas dengan cara itu tuh indah. Cuma saya pernah sampaikan di ceramah saya kalau di teman-teman di internal, saya bilang saya kalau boleh memilih hari ini, saya ingin seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Saya tuh jatuh cinta pada Imam Abu Hanifah. Tapi uniknya, ini satu-satunya madhab yang saya nggak pelajari. Kalau yang lain saya punya guru-guru bermadhab itu. Dan itu ngajari kami itu fikih macam-macam ya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Tapi madhab Hanafi itu saya paling jauh. Saya termasuk paling jauh. Tetapi saya karena pernah tahu dengan beberapa tema di madhab Hanafi dan karakter seorang pendiri madhab yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, itu saya bilang subhanallah, ini madhab membuat saya jatuh cinta. Saya bilang kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu Allah berikan banyak sekali kelebihan. Saya iri. Imam Abu Hanifah itu punya ilmu, punya harta. Sehingga beliau mendidik murid-muridnya dengan harta sendiri. Saya ingin itu. Dan contoh yang begini ada beberapa ulama. Imam Abdullah bin Mubarak sama. Imam Laits bin Sa'ad yang sezaman dengan Imam Malik juga sama. Dan itu duitnya banyak betul Imam Laits bin Sa'ad itu. Masya Allah, itu hasil bisnisnya besar. Tapi tidak pernah wajib zakat. Zakat betul. Duitnya besar saat begitu jatuh haul itu setahun. Untuk keluar zakat kan haul kalau mal. Ya, di beberapa mal, kebanyakan mal, nggak semua ya. Itu beliau tidak pernah wajib zakat. Kenapa? Nisabnya nggak mencapai nisab. Saya bilang saya pengen kayak mereka. Imam Malik waktu menyodorkan korma karena berteman baik dan berdebat habis-habisan lewat surat menyurat kan. Tapi waktu Imam Laits datang ke Madinah menemui Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik menyodorkan sukuan terbaik Madinah adalah korma ajwa. Suguhkan sepiring, dihabiskan sama Imam Laits.
Ini adab ulama nih Pak. Bukan ulama makannya banyak, Pak. Tapi mereka selalu punya prinsip. Kalau makan di tempat ulama, mereka makan banyak. Kenapa? Karena kata beliau, saya yakin kehalalannya dan saya ingin barokahnya. Itu kaidah. Jadi kalau satu ukbah nyupuin antum, habisin makan. Kemudian begitu selesai itu makan tuh, piring itu diambil sama Imam Laits kan. Kemudian oleh Imam Laits dipenuhi dengan dinar. Disodorkan ke Imam Malik rahimahullah taala. Orang kaya Pak. Orang kaya, sepiring kurma ditukar dengan sepiring dinar. Saya iri dengan mereka. Iri. Tapi lagi-lagi juga jangan ditiru. Makanya saya bilang saya nyari ilmu, saya ngajarkan ilmu semampu saya, sekaligus saya nyari duitnya. Supaya saya bisa mendidik sendiri murid-murid saya dengan uang saya. Kalau nanti ada teman-teman kaya yang ingin gabung, monggo silahkan, yuk kita beramal bersama. Tapi saya ingin tuntaskan semua ini sendiri. Tentu kita bersama-sama, temanya bersama-sama. Sendiri nggak bisa. Tema maksud saya adalah saya lakukan. Saya ingin lakukan. Sehingga saya minta doa antum juga. Dan jadi teman-teman, temanya memang al-jihad bil amwal. Nggak bisa pendidikan terus kemudian masih kita tuh teman-teman di Al-Fatih itu diteleponin oleh dinas pendidikan di kota manapun lah itu, yang sebagian mereka itu memaksa agar Al-Fatih mengambil haknya, karena ada haknya kan, dana bos gitu ya, ada haknya dana bos. Ini saya sudah bertahan sejak 2012 berdiri sampai sekarang. Itu kalau saya ambil gede Ustaz. Gede betul. Berapa dana bos setahun Ustaz? Berapa ya dana bos? Kemarin saya sempat ke sebuah pesantren punya ngambil dana bos itu Ustaz. Kalau nggak salah 1,3 atau 1,4 juta setahun. Gitu ya. Wah, duit Ustaz. Kalau 1,3 juta kali jumlah murid di Kutab dan Madrasah Al-Fatih, duit Ustaz itu. Jelas duit Ustaz. Satu gedung saya kasih kalau perlu Ibnu Abbas ya. Makanya kemarin karena saya ditekan, saya mulai goyah Ustaz. Ini tahun 2023 ditekan, saya mulai goyah. Kenapa saya mulai goyah? Bukan saya minat duitnya, enggak. Saya berkunjung ke sekolah-sekolah Islam, menyedihkan keadaannya. Saya sudah tanyakan fatwa ke negara, boleh nggak uang itu kami ambil, tapi Al-Fatih nggak manfaatkan, kami serahkan ke sekolah-sekolah itu. Boleh nggak begitu? Nanti laporannya gimana cara buatnya? Saya mulai goyah karena sedih, saya lihat kok begini keadaan sekolah-sekolah Islam. Gede Ustaz, bayangkan aja. Masya Allah. Kami setahun bisa dapat belasan miliar kalau gitu caranya. Setahun. Dan sampai sekarang saya tolak. Saya cuma ingin didik jiwa saya sebelum orang lain, enggak. Sebelum teman-teman di Al-Fatih. Saya cuma ingin didik jiwa saya. Kalau kau betul klaim kau mujahid di dunia pendidikan, jihad itu dengan amwal, keluarin duitmu. Itu versi saya. Jangan ditiru. Ada tulisannya lagi, jangan ditiru. Itu prinsip saya. Kalau mau mengubah generasi dengan cara itu prinsip saya. Nanti kita lihat bagaimana desain kebersamaan. Karena nggak mungkin dikerjakan sendiri, mustahil. Kalau jihad bil anfus Ustaz. Ya anfus tuh kan level terjauhnya mati kan gitu kan. Level terjauhnya mati, semua kita mati. Ya level paling dekatnya itu capek fisik. Orang habis perang tuh, ya kan? Pilihannya adalah pulang dalam keadaan terluka-luka. Kalaupun tidak terluka lelah sekali, atau kemudian syahid. Kan begitu kan? Ya memang begitu Ustaz. Jadi kebayang ya, saya tidak sedang membuka sekolah TK. Tidak sedang membuka sekolah SD, SMP atau SMA. Saya sedang melawan kezaliman ini terhadap generasi. Kalau antum mau gabung, ayo Ustaz gabung.
Ada Ustaz Hobah di sini. Coba ayo gabung. Tapi mentalnya begini mentalnya. Itu mentalitas begitu. Dan maka dari itu saya bilang kebersamaan ini barang mahal. Maka kebersamaan yang seperti ini baik dari kitab Ibnu Abbas dengan orang tua muridnya, guru-gurunya, ataupun dari sekolah-sekolah lain seperti ini harus dirawat. Nah, jadi ketika saya dikasih judul ini, saya bingung ngomong apa. Jadi dari tadi mukadimah itu saya belum masuk sebenarnya. Judulnya berawal bersama, berproses bersama, berserah padanya. Kalimatnya indah, tapi saya ngerasa berat semua ini. Enggak tahu siapa yang buat, satu bangin buat ini. Memang kalau yang buat ahli ilmu itu rasanya jadi berat. Kok jadi berat dari materinya? Lampu antum seluruh cerita saya tentang dinasti Bani Umayyah dari tahun 40 sampai tahun 132 saya jelasin sekarang. Ini susah nih. Saya sudah merasakan. Kalau antum sudah bertekad untuk bersama, ya Allah, berat ya. Berat. Gini gampangnya, suami istri kan waktu berikrar untuk bersama dalam satu atap rumah, betul ya? Atau lihat perjuangannya untuk mempertahankan supaya tidak cerai itu, ya kan? Mempertahankan supaya bahagia, ya Allah perjuangannya, betul kan? Itulah. Jadi itu cuma 2 orang loh. Nah sekarang satu obat ini saya tanya Ibnu Abbas berapa muridnya? 100 sekian, banyak banget itu. Itu orang tuanya kali 2 kan, suami istri, ya kan. Kalau mbahnya ikut intervensi kali mbahnya, kan kadang-kadang anak yang intervensi mbahnya, ya kan, mau masukin ke Ibnu Abbas mbahnya nolak, enggak bisa itu sekolah apaan tuh model gitu. Nah, mbahnya intervensi, begitu orang tuanya ngelawan karena pengen masukin, mbahnya keluarin fatwa terakhir, kamu nggak ngerti pendidikan anak. Nah itu fatwa terakhir, ya kan. Ini aku yang ngerti nih, nah itu. Sudah makan asam garam kehidupan. Kenapa hanya asam dan garam ini makan, Mbak? Kayak nggak ada gula gitu kan, gula indah kan, ya kan? Kalau gula kan manis gitu, madu manis sehat. Kenapa hanya asam dan garam Mbak dimakan, ya kan? Atau jangan coba kalimat ini, ntar harus antum pulang, ntar sampai ngajarin Ustaz Budi, ntar saya dimarahin banyak orang. Jadi teman-teman, memang kalau sudah niat kalimat bersama, ya Allah beratnya Ustaz, beneran. Saya mempelajari itu sampai sekarang belum selesai. Tema kebersamaan. Nah guru yang paling besar dalam hidup saya bicara tentang amal jami, ayahnya beliau. Ini betulan, saya nggak basa-basi. Ayah beliau lah yang paling banyak mengajarkan saya, mengarahkan tentang amal jama'i. Itu saya pegang kuat-kuat. Maka waktu Allah yarham Ustaz Mu'in ke Depok, waktu itu nemui saya di Kutab, masih gedung yang lama. Beliau sempat nanya, bagaimana Ustaz Budi antum bisa membuat tim sesolid ini? Saya jawab dan beliau kaget jawabannya. Lah ini kan ilmu yang beliau kasih Ustaz. Rahimahullah, Masya Allah Ustaz, betulan. Saya cuma menjalankan ilmu yang beliau kasih, kemudian saya lanjutkan baca bukunya. Saya ketemu, oh memang kayak gini, tapi memang berat. Memang luar biasa beratnya. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Karena sendiri mustahil besar. Sunatullahnya muslim itu harus bersama. Makanya innamal mu'minuna ikhwah. Nggak bisa, sendiri-sendiri itu nggak bisa. Bahkan kayak Kutab Ibnu Abbas, Kutab Al-Fatih, Madrasah Al-Fatih, apapun, atau pesantren Ibnu Abbas atau apapun yang lain. Nggak bisa, sendiri-sendiri itu nggak bisa. Harus berkomunikasi, berinteraksi, bersaudara dengan yang lain. Sekarang saat ini saya itu keliling-keliling untuk sowan ke banyak ahli ilmu, ke para kiai, ke para syekh, kepada para ulama, ke pesantren, ke sekolah-sekolah, untuk saya belajar bersama. Paling tidak semua tahu bahwa saya saudara itu indah. Karena kesadaran tinggi bahwa kita tidak mungkin jalan sendiri. Sendiri tidak mungkin besar. Itu kaidah. Tidak mungkin besar, mustahil besar kalau sendiri. Jadi kalau babnya bersama, ya Allah sulit, tapi tidak punya pilihan. Bayangkan sulit tapi tidak punya pilihan. Maka dari itu, ini cara bijak Al-Quran Al-Karim.
Al-Quran itu ketika ada tema-tema yang sulit dan Allah Maha tahu itu Allah menggunakan bahasa-bahasa yang memudahkan. Bahasa memudahkan. Apapun itu. Baik dari sisi kata, tata bahasanya, kata pilihannya, sampai temanya. Itu dimudahkan. Termasuk kita dikabari, kabar gembira, segala macam itu. Itu karena kebersamaan ini berat. Ya, makanya, ini teman-teman, pelajaran buat kita semua. Sejak awal Al-Fatih berdiri, saya bilang ke teman-teman, ini saya buat dan antum tidak bisa belajar dari sekolah manapun di negeri ini. Mau studi banding kemana? Mau studi bandingnya kemana? Karena ini seperti itu keadaannya pasti berat. Karena kalau ada masalah, antum gak ada tempat mengadu. Dan gak ada tempat belajar. Ini berat. Karena ini berat, pandai-pandailah mengais mubasyirat. Pandai-pandai mengais busyra. Semua kabar gembira yang antum dengar dikais, diambil, sebar ke teman-teman. Kabar gembira ambil, sebar ke teman-teman. Itu saya sampaikan itu sejak awal berdiri. Kenapa? Karena saya ingat kalimat Quran ini. Quran itu selalu konsepnya begitu. Kalau ada hal yang berat, itu Allah menggunakan hal yang ringan. Kalimat-kalimat ringan, memudahkan untuk kita. Ya kan? Karena muslimin tidak bisa tidak. Contoh Ramadan deh, Ramadan itu ringan, berat. Berat. Salat ringan, berat. Allah yang firman sendiri kok. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi khusyuk susah. Tapi kata Allah, wa innaha lakabirat. Benar-benar berat. Firman Allah sendiri. Puasa Allah berat, Ustaz. Berat banget puasa itu. Karena itu semua berat. Sementara muslimin tidak punya pilihan. Maka dari itu muslimin oleh Allah di Quran itu diberikan hal-hal yang ringan. Ringan. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita baca ayat Ramadan, kita tahu ada kalimat dalam ayat Ramadan dari 183 sampai 187. Kan kita lihat di 184. Ayyamam ma'dudat. Kalimatnya panjang atau pendek? Ma'dudat. Betul? Panjang atau pendek? Karena ada di Quran ma'dudat. Betul Ustaz ya? Ini beliau ahli Quran. Yang ini panjang. Kalau ma'dudah menunjukkan mufrad. Kalau ma'dudat menunjukkan jamak. Tapi, ini di dalam bahasa Arab kaidahnya terbalik kalau dia untuk benda. Karena ayam itu benda, hari-hari. Ma'dudah, kata ma'dudah, kalau dia bentuknya jamak, banyak, justru menunjukkan sedikit. Kalau sedikit, justru untuk menunjukkan banyak. Itu kaidah terbalik. Jadi, ketika Allah berfirman tentang puasa, dan nanti ayatnya berikutnya, Syahrul Ramadan. Puasa kok sampai sebulan coba. Berat. Maka Allah kasih kata ayyamam ma'dudat. Bukan ma'dudah. Kalau ma'dudah menunjukkan hari-hari yang akan Anda lalui itu banyak. Tapi Allah katakan ma'dudat. Cuma sedikit kok. Kata ma'dudah itu punya beberapa arti. Ya, bisa terhitung, bisa memang maknanya sedikit. Ada terbilang, tapi dengan tag konteks tadi itu maka dia maknanya sedikit. Kenapa? Untuk meringankan. Untuk meringankan itu. Makanya permulaannya ayat puasa, ya kan? Itu kan permulaan yang juga coba diringankan. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu di Quran itu. Kalau orang beriman merasakan itu dipanggil oleh Allah, Rabbus samawati wal ard, itu panggilan paling indah yang dirasakan oleh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah melembut-lembutkan ini supaya ringan. Karena setelah itu nanti temanya berat semua. Kutiba berat. Alaikum berat. Bukan kutiba lakum. Ala menunjukkan dia beban di atas kepala kita. Berat. Asyam berat lagi. Siam lagi.
Itu semua berat. Makanya Allah ringankan lagi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bukan cuma kalian loh dapat perintah kayak gini. Kan jadi ringan kita kan. Umat sebelum kalian juga pernah dapat perintah kayak gini. Jadi kita, oh bukan cuma kita. Kalau kita tuh, orang tuh kan kalau menderita sendiri rasanya tambah berat kan Pak. Coba menderita rame-rame, nikmat. Ya masalah kan. Menderita rame-rame kan. Kumpulan apa nih? Kumpulan orang-orang sengsara. Nikmat itu. Nggak ada. Ustaz, saya sampai jam berapa Ustaz? Ngelantur nanti saya deh. Jam 5? Atau asar jam berapa Ustaz? Dasar. Nggak apa dulu. 3. Jangan aneh ikutan tuh. Baik. Jadi teman-teman rahmati Allah. Allah ringankan ini, metode Quran itu saya coba dapatkan. Karena ternyata teman-teman rahmati Allah, kenapa Nabi itu efektif sekali waktunya untuk menghasilkan generasi? Karena bukan cuma konten kebaikan yang diambil dari Quran, termasuk metodologi. Nah kita itu jarang ngaji metodologi. Ya kan? Tadi lah contoh ayat siam tadi itu. Ayat siam tadi saya jelaskan itu. Kalau bicara ayat siam, temanya siam. Betul kan? Quran. Betul kan? Semuanya berat. Siapa yang menjelaskan bahwa ini Allah ringankan, dengan cara ini Allah ringankan? Itu terus sampai 187. Karena kita tidak terbiasa belajar ngaji itu dengan ngaji metodologi. Padahal Nabi Muhammad SAW itu berhasil, bukan hanya konten kebaikan diambil dari Quran, tapi cara, metode itu diambil dari Quran. Maka tadi keluar kalimat saya itu sudah ringkasan. Keluar kalimat saya, karena ini berat teman-teman. Pendidikan dengan pola seperti ini berat. Pandai-pandailah mengais kabar gembira. Kalau dapat sekecil apapun sebarkan ke saudaramu. Ya di grup, di blasting di grup. Apapun kabar gembira. Itu meringankan. Saya pernah ngaji di Depok itu di Ramadan. Saya lupa Ramadan kapan di Al-Fatih itu. Judulnya ayat-ayat hiburan buat Nabi SAW. Ayat yang memang diturunkan Allah sengaja menghibur Nabi. Ya sudah. Penuh. Karena kalau antum terus berjuang, lelah, memang harus lelah, sedih, memang harus sedih. Perjuangan memang begitu. Gak lama tipes antum. Benar-benar. Lihat Zed, ini metode Qurani. Antum sok hebat sih. Metode Qurani itu berjuang ya, lelah ya, terluka ya, mati nggak apa-apa. Tapi ada kalanya Nabi Muhammad dihibur Allah dalam banyak ayat. Makanya saya ngaji temanya ayat-ayat yang menghibur, khusus buat Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Muhammad, jangan-jangan kau lukai dirimu, kau celakai dirimu. Gara-gara kamu sedih melihat mereka tidak kunjung beriman. Kamu sebaik. Tipu berikutnya. Begitu. Tapi sedih betul melihat umat ini. Ya Allah, ini umatnya Allah tambah hancur. Gitu kan. Sedih kan. Orang baik pasti sedih, ya Rasul. Justru kalau nggak sedih, masalah tuh. Kalau hidup ini baik-baik saja, alhamdulillah saat, alhamdulillah baik-baik semuanya. Masalah berarti itu memang. Gimana keadaan? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Memang masalah. Tapi itu harus dihibur Allah. Muhammad, jangan kau lukai diri. Jangan kau celakai diri. Hanya gara-gara sedih melihat mereka nggak kunjung beriman. Dan pada ayat yang lain yang menghibur Nabi SAW. Nah yang begitu itu metodologi Quran. Termasuk tema kebersamaan. Bukan cuma ayo bersama dengan cara ini. Bukan. Coba cek metode, cara, uslub. Ya, yang diajarkan Quran itu supaya kita terus bersama menuju target yang positif itu.
target-target mulia. Itu harus dikaji. Dan saya tadi, karena saya nggak tahu harus ngomong apa di tema ini, tadi saya coba cek pas di bandara Jakarta tadi, saya coba cek, kemudian sempat saya buka ada tulisan bagus. Ini bagus kalau nanti di ngajiin oleh Ustaz Oba. Karena tema bersama itu kan saya pernah beberapa kali mengaji tentang kebersamaan. Saya coba ketik di Google itu, judulnya Al-Ma'iyyah fil Quran. Ada tulisan di web tafsir Maudhu'i. Bagus tulisannya, cuma perlu dikembangkan. Karena menurut saya itu konsep. Jadi kebersamaan dalam Quran itu konsep. Saya bilang ini masuk ini pasti. Ya pas betul ini. Oke, jadi kaidahnya teman-teman, tidak mungkin sendirian itu nanti. Ya kan? Masalahnya bersama-sama nyusahin. Loh, itu puncaknya menurut saya firman Allah di surat Al-Kahfi itu spesial. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad saja. Kita suruh nonton ini sebagai umatnya. Karena domirnya domir anta. Kamu satu orang wahai Muhammad. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kata pertamanya saja kita menimbulkan banyak pertanyaan. Al-Kahfi ini kan Masya Allah tuh baca terus kan. Coba ditadaburi nih ayat. Saya begitu ketemu wasbir itu saya jadi heran. Gak masuk di kepala saya kata wasbir di ayat itu. Dia gak masuk. Makanya ini bilang ngatur teman-teman. Mumpung Ramadan nih, bergaullah yang akrab. Orang tua apa sih. Kalau pengen anak-anak Quran itu kayak gitu. Membaca iyalah, ngafal harus lah. Ya kan? Itu sudah kita sepakat. Tapi hidup bersama Quran itu. Begitu lewat ayat itu buat saya nggak masuk ayat itu. Di kepalanya nggak masuk ayat ini. Muhammad, wasbir nafsak. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Dhamirnya satu, kamu Muhammad. Jadi Allah lagi bicara berdua. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu Muhammad bersama siapa? Bersama orang jahat? Enggak. Kalau sama orang jahat mas ya, yang sabar ya Pak. Iya kan? Ini nih suami istri konsultasi, ya kan? Istrinya nangis-nangis, suaminya zalim. Nasihat kita apa? Yang sabar Bu sama suami, betul kan? Itu pas. Tapi Nabi Muhammad disuruh sabar dengan ma'alladzina yad'una rabbahum. Itu orang-orang masih terus berdoa, bermunajat pada Allah. Bahkan bukan cuma sekali waktu, tapi pagi dan sore hari. There. Bil ghadati wal 'ashyi. Pagi, sore. Ini gini teman-teman, gak usah jauh-jauh. Zikir pagi sore, seberapa seringnya kita kelewat? Nah iya. Ini ya, itu aja kita udah mungkin termasuk orang paling soleh di zaman ini. Padahal zikir lewat mulu kan. Bagaimana nggak nyusahin Ustaz Oba? Loh, ini orang yang zikir pagi sore Ustaz. Nggak kelewat loh sahabat. Zikir pagi itu orang yang mau berdoa, bermunajat, dekat dengan Allah. Bil ghadati wal 'ashyi. Bukan cuma itu. Yuriduna wajha. Keikhlasannya Allah jamin. Kita keikhlasannya nggak tahu. Keikhlasannya Allah jamin. Itu depan ayatnya wasbir nafsak. Sabarkan diri Muhammad, kumpul sama orang-orang kayak gitu. Makanya saya bilang saya baca ayat itu nggak masuk di kepala saya. Nah karena nggak masuk di kepala saya itu ayat, maka saya siapkan diri saya. Saya ini akan kumpul dengan orang-orang baik. Saya bersyukur dikelilingi orang-orang baik.
Tapi pun saya siapkan diri untuk saya sejengkel-jengkelnya sama mereka. Jadi gak gampang kecewa, Ustaz. Yakinlah ini orang-orang faham kecewakan antum. Yakin aneh, Ustaz. Yakin 1000%. Kalau satu jengkel dengan para orang tua murid. Dengan guru-guru nggak ada. Yakin saya. Kenapa? Ini jaminan ayat. Ada yang lebih soleh dari sahabat? Nggak ada, Ustaz. Tapi Nabi Muhammad itu ma'iyahnya, kebersamaannya, ma'alladzina yad'una rabbahum, kebersamaan itu masih harus dikemas dengan kesabaran. Jadi kunci keberhasilan untuk kebersamaan dan persatuan adalah sabar. Kalau persatuan firman Allah dalam surat Al-Anfal, ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Sabar, jangan bertikai, jangan berpecah. Nanti kamu akan lemah dan hilang kekuatanmu, kamu akan gagal dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Kalau mau bisa bersabar, sabar. Kenapa? Karena orang baik itu juga menjengkelkan. Makanya Allah perbandingkan. Ya kan? Tadi ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Allah perbandingkan, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kamu jangan pernah berpaling dari mereka, Muhammad. Itu ayat saya pegangi kuat-kuat, Ustaz. Jadi Ustaz Obah, saya minta pesan ke antum. Ini antum belum seberapa ini. Nanti dengan kebesaran yang terus Allah izinkan ini, antum ketika megang itu, wah itu, kalau ini tampun, Ustaz. Jangan sabar, Ustaz. Jadi kalau antum lagi jengkel, ingat antum lagi duduk di sini sama saya itu. Yang sabar. Ya Allah, Nabi Muhammad sabar saat pada sahabat orang-orang terbaik. Apalagi cuma model kayak gini-gini nih, pasti ngeselin antum, Ustaz. Yakin saya 1000% ngeselin antum. Wallahil adzim. Saya bersumpah demi Allah. Makanya sabar, Ustaz. Karena yang sabar harus pemimpin, Ustaz. Karena makanya tadi teman-teman, kalau antum tidak orangnya gampang baper, gampang tersinggung, gampang marah, mengundurkan diri dari kepemimpinan. Nggak cocok jadi pemimpin. Pemimpin kok baperan nggak cocok. Nanti merusak kebersamaan. Gitu kan. Kalau pemimpin harus kayak beliau gini, senyum-senyum gitu kan. Lapan-lapan pada hati jengkel saat. Ya Allah. Atau tahu yang paling susah nanti siapa? Istrinya. Tempat curhat di malam hari. Tadi tuh orang tua murid ngeselin banget ya gitu, Ustaz. Itu Ustaz gak beresin itu. Istrinya tempat curhat. Gak apa-apa, Ustaz. Rasul ingin curhat ketika ada masalah gak terselesaikan ke Ummu Salamah radhiyallahu anha itu, Ustaz. Kalau curhat ke satu istri gak bisa, cari istri lagi. Loh ini beneran, saya serius. Antum lihat muka saya ketawa enggak kan? Saya serius, Ustaz. Betulan, supaya ada tempat curhat yang lain. Dah, beneran, Ustaz. Ini pesan saya untuk antum, tapi ini enaknya megang mic kan begini, Ustaz. Enggak, ini betulan. Berapa hari yang lalu anak saya yang paling kecil nanya, Ustaz. Anak saya yang paling kecil itu perempuan, umur 11 tahun. Karena dia lagi asik lagi manzumah sirah dengan saya. Ada 2 manzumah yang talaki dengan saya. Terus nanya dia, nih, Rasul kenapa istrinya banyak? Itu, Ustaz, alhamdulillah saya punya ilmunya. Kalau enggak ini adalah tekanan batin buat bapaknya kan. Betulan saya jawab. Dan saya jawab ini pertanyaan ini, kalau ini saya sampaikan ke antum. Ini kalimat adalah kalimatnya Profesor Dr. Thoriq Al-Habib. Kalau antum ketik nanti di Google, di YouTube, banyak sekali kajian beliau. Profesor Dr. Thoriq Al-Habib itu seorang psikolog di Riyadh. Tapi Masya Allah ilmunya, ilmu Islamnya Masya Allah. Beliau bilang begini, saya duduk di Raudhah suatu hari, kata Profesor Dr. Thoriq. Terus kemudian saya menghadap ke makam Nabi. Terus saya merenungi. Ini orang psikolog yang ngomong, kan? Karena psikologi kan berat ini. Ya kan? Ini orang psikologi berat.
Saya renungi, kenapa Nabi perlu istri banyak? Itu kalau sudah faktor Habib. Saya renungi lama, saya duduk, saya ingin dapat jawabannya. Sampailah saya pada kesimpulan bahwa memang Nabi itu istrinya harus banyak. Karena hidupnya, karena keindahan hidup beliau tidak cukup diceritakan oleh satu istri. Itulah yang saya pakai buat anak saya yang jawab itu kan. Saya bilang karena hidup Nabi indah, dan keindahannya tidak bisa diceritakan oleh satu istri. Terus saya bilang, kau lihat hidup Nabi indah sekali kan? Ada masuk. Ya kan? Gimana satu mulai? Ada. Nah, saya kalau siang atau ngantuk, jadi saya jawab dulu. Tapi subhanallah, memang begitu. Saya cuma ingin sampaikan bahwa kebersamaan tadi itu memang sangat ditentukan oleh pemimpin. Tadi ya, pemimpin itu harus punya stok kelapangan hati itu yang sangat lapang. Tadi saya bilang, jadi kalau antum jadi pemimpin tapi baperan, gampang tersinggung, gampang marah, mundurkan diri deh dari sekarang. Karena rusak yang antum pimpin, nanti pertanggungjawaban akhirat berat. Sadar diri saja. Nabi Muhammad kayak tadi dihibur Allah berkali-kali. Ya. Kemudian disuruh sabar Muhammad, sabar Muhammad, sama mereka yang sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara itulah maka kebersamaan itu bisa dirangkai. Jadilah generasi terbaik itu para sahabat Nabi SAW. Kan surat Al-Kahfi itu surat yang turunnya di Mekah. Jadi termasuk yang masih awal-awal. Itu dari awal sudah Allah vokalkan. Lah, gini loh, kalau di Mekah itu, kalaupun ada yang menjengkelkan, saya kira nggak banyak dibanding Madinah. Bukan saya kira, saya yakin tidak banyak dibanding Madinah. Mengapa? Karena kalau urusannya harta mulai masuk, itu tingkah orang udah kayak setan. Ustaz. Kalau udah harta masuk itu, di antara kita udah manusia kayak setan. Ya kan? Maka itu pasti banyak yang menjengkelkan. Antum lihat, padahal ini masih baru mengawali Madinah. Al-Anfal mengawali Madinah kan. Jadi Allah tuh mengajari kita kebersamaan tuh gini, sehingga nanti kita tahu metodologi, tata cara, caranya, uslubnya, kaidahnya segala macam, untuk kita rangkai kebersamaan ini dengan cara itu. Sekaligus nanti kita akan tahu kan, saya pasti akan jengkel sama antum, entah kapan ya kan. Maka saya sudah siapkan betul. Saya siapkan betul. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita ujian yang kita masih kuat dan tidak merusak kebersamaan ini. Terlalu mahal kebersamaan kita ini. Maka saya itu teman-teman, saya itu marah besar kalau ada orang yang memecah persatuan muslimin, apapun alasannya. Bahkan yang mengatasnamakan ajaran Islam. Sepanjang ulama masih ada yang berpendapat, Ustaz, kenapa ribut sama saudara? Dan itu dibahas di ilmu ushul fikih. Para ulama menyampaikan itu. Bahkan ketika yang dilakukan saudara kita itu kalau dalam bahasa ushul fikih namanya wajhun minan nazar. Wajhun minan nazar itu bahkan nazar aja enggak, cuma wajah saja. Bahkan hanya ada satu wajah, ada satu analisa lah. Dari sekian banyak analisa. Bahkan dia cuma satu saja. Gak apa-apa. Ada landasannya ulama. Kenapa sih kita ini kenapa? Maka saya jangan lah. Karena bersaudara bersatu bersama itu, masya Allah, perjuangan sulit. Jangan menghancurkan. Kau tahu kaidahnya kalau ada yang membangun 1000 cukup satu yang menghancurkan, betul kan? Ada yang 1000 orang membangun, cukup satu orang yang menghancurkan. Bagaimana kalau yang bangun cuma satu yang menghancurkan 1000? Kan begitu kan? Ayo bisa dirangkai. Sama saudara ya maafin lah. Kalau kesel ya sudah diam dulu dah. Ya. Nggak usah ketemu nggak apa-apa. Tapi saya jamin persahabatan dan pertemanan dan persaudaraan ini. Nanti kalau udah kita ketemu lagi. Jaga, karena mahal.
dan tidak pernah ada kebesaran tanpa kebersamaan. Tadi ayatnya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Fatafshalu itu gagal, wa tadhhaba rihukum itu kekuatan kalian hilang gara-gara tanazu'. Kalian bukan cuma beda pendapat, tapi bertikai. Kalau beda pendapat tuh lama itu beda pendapat, tapi nggak bertikai. Bertikai, bertarung sampai menghabiskan energi, sampai kita lupa bahwa kita ini bukan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk membangun peradaban. Baik, jadi tadi waktu tadi saya cerita di Bandara Ceket, ternyata bagus tema ma'iyah, al-ma'iyatu fil Quran. Nanti lagi satu ngaji mau beliau sekaligus untuk pembekalan gimana sih cara merangkai kebersamaan ini. Jadi kalau Nabi Muhammad saja diminta sabar untuk dengan kumpul dengan orang baik itu, maka itu artinya kita harus melipat gandakan kesabaran. Entah bisa entah enggak, semuanya dilipat gandakan di stok yang banyak. Makanya latihan. Saya itu teman-teman sengaja nyebur dan saya ceburkan teman-teman saya pada pergesekan. Karena biasanya yang tidak siap berbeda pendapat biasanya tidak mungkin bersatu. Betul tidak? Karena buat dia pendapat yang benar cuma pendapat saya. Ya kan? Udah itu pakai kalimat ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kalimat yang luar biasa. Kebenaran cuma satu dan tak berbilang, Ustaz. Itu kalimat ulama sih. Tapi antum salah menempatkan. Jangan. Gimana ceritanya? Masya Allah. Sampai perbedaan pendapat fikih pun antum pakai kalimat itu. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Rasul menyikapi para sahabat yang berbeda pendapat tentang sholat di Bani Quraisyah itu pakai apa? Pakai nasihat enggak, pakai kalimat enggak, keluarin ayat enggak, kalimat beliau juga enggak. Nabi sikapi dengan senyum. Padahal perbedaannya itu 180 derajat. Sebagian sahabat sholat tepat waktu tapi melanggar perintah Nabi. Karena nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraisyah. Kenapa kamu sholat sebelum sampai? Kamu melanggar perintah Nabi walaupun tepat waktu. Yang satu 180 derajat. Mereka menaati perintah Nabi tapi sampai sholat di luar waktunya. 180 derajat perbedaan. Cara Nabi bersikap apa? Nggak banyak, Ustaz. Senyum. Pertanyaan saya, Nabi pernah senyum pada kemungkaran? Nabi pernah senyum pada kemungkaran? Jadi tolong dijaga bersama nih. Yang sabar, sama saudara yang sabar. Carikan alasan saudara. Kenapa dia melakukan perbuatan ini? Cek, ada landasan. Itu indah sekali. Saya tidak perlu menghilangkan identitas saya seorang Budiasari. Saya punya keputusan. Kalau ada perbedaan fikih umpamanya, saya punya tarjih dalam hidup saya. Kalau ada perbedaan di tema akidah, saya punya tarjih dalam hidup saya. Tidak menghilangkan identitas saya, karena hidup harus begitu. Tetapi saya memberi ruang pada saudara saya yang berbeda, itu sangat mahal. Dan atau indah kalau bisa bersaudara itu. Itu kebersamaan bisa dirangkai. Jangan jadi baca Zat. Susah banget ditepuk kanan tepuk kiri insyaallah. Saudara antum ini. Dan Islam itu frame-nya enggak sempit. Islam itu frame luas. Frame-nya luas. Coba tuh lihat di fikih. Di dalam banyak kasus. Satu ulama mengatakan halal, satu ulama mengatakan haram. Itu kan perbedaannya perbedaan utara selatan. Enggak pernah ketemu kan? Beda kalau perbedaan cuma gini, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang mubah. Itu sokilah ya kan? Tapi yang satu bilang haram, satu bilang halal. Dan itu di banyak kasus dalam fikih. Itu artinya frame Islam gede banget pesan. Besar betul frame Islam itu. Kenapa orang Anda paksa selalu ada di pojok Anda? Berarti itu dulu deh sama saudara itu. Karena kalau tidak berarti itu, nggak lapang hati itu. Ya, nah jadi itu
Seperti kebersamaan yang ada begini, ya ada saja yang menjengkelkan. Ntar orang tua juga kadang jengkel sama sekolahannya, sama gurunya sama ini. Yang penting teman-teman, Islam itu punya kaidah-kaidah. Sekarang contoh kaidahnya, posisi saya terhadap orang yang saya jengkeli apa? Itu contoh kaidah. Ya kan? Coba, sejengkel-jengkelnya antum. Kalau antum jengkel pada orang tua, apa yang antum lakukan? Itu contoh. Itu contoh. Sehingga saya kalau di internal Al-Fatih saya bilang, Bapak Ibu jangan dilematis. Kalau Anda tidak suka dengan lembaga ini, atau Anda tidak suka dengan gurunya, guru anak Anda, segera keluar. Karena bertahan di sini pun ilmu anak Anda nggak barokah. Segera keluar. Itu saya sampaikan berulang kali dari sejak berdiri sampai sekarang. Belum minggu yang lalu, saya ceramah dengan kalimat yang sama. Saya ulang-ulang. Cobalah cari tempat lain. Mudah-mudahan di tempat lain lebih bagus, lebih barokah untuk anak Anda. Yang Anda ridho dan nyaman. Kenapa? Saya ingin selamatkan Anda karena yang Anda benci ini gurunya anak Anda. Guru itu sakral, teman-teman. Guru itu sakral. Lah antum bacalah di kitab-kitab ulama yang jumlahnya banyak betul tentang adab ilmu dan menuntut ilmu itu. Gimana adab terhadap guru? Antum baca semua kitab. Antum akan jumpai bahwa guru itu sakral. Sehingga saya bilang kalau guru sudah, kalau guru. Saya ini guru untuk guru-guru yang ada di Al-Fatih. Oke. Tapi masalahnya saya punya anak. Yang anak saya berguru pada mereka. Sehingga saya harus pilih. Saya harus pilih. Kalau masalahnya anak saya, maka saya tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitkan hati guru-guru anak saya. Kenapa? Ini gurunya anak-anak saya. Karena saya berharap ilmu mereka barokah. Itu cara bersikap. Saya itu gurunya anak saya. Sehingga saya tahu bahwa dia salah umpamanya. Tapi saya bilang posisinya sekarang bukan posisi itu. Sekarang sedang di posisi saya. Posisinya adalah orang tua dari seorang anak yang sedang berguru pada seorang guru. Saya hormati mereka. Makanya saya ngamuk Ustaz. Kalau ada orang cuma gara-gara punya duit, ngajar juga enggak, ya kan, punya ilmu juga enggak, terus punya duit terus mena-mena gitu, main pecat-pecat orang, saya kurang ajar Anda. Betulan, saya marah kecil itu. Saya bilang ambil duit Anda, saya nggak perlu uang Anda. Itu yang urusan. Anda harus tahu secara kaidah. Secara kaidah itu seperti apa? Saya baca di umpamanya Ta'limnya Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zarnuji di Ta'lim itu mengisahkan satu kisah menarik. Ada seorang syekh lagi ngajar muridnya di masjid masalah. Lagi ngajar gitu kemudian nggak lama matanya terselar berdiri. Duduk lagi, ngajar lagi, berdiri lagi. Nggak jenak, duduknya itu nggak anteng gitu. Padahal murid-muridnya lagi belajar. Ditanya, Syekh kenapa? Lagi ngajar loh. Ngajar ilmu loh. Beliau mengatakan, tadi saya lihat anaknya guru saya lewat. Masih kecil dia. Saya memastikan bahwa dia aman. Itu loh Islam. Itu loh ditulis di kitab-kitab ulama. Bukan cuma di kitab itu, semua kitab tulis gitu. Dengan kisah-kisah yang semisal. Jadi orang harus tahu sedang berhadapan dengan siapa. Gitu. Maka tadi saya bilang di depan bukan basa-basi. Ustadz Uqbah adalah anak dari guru saya. Anak dari guru saya adalah guru buat saya. Apalagi ahli ilmu. Jadi teman-teman makanya itulah mengapa kalau kita paham tentang posisi, kalau tentang posisi kita, maka itu menjadi bisa salah satu cara untuk mengawetkan kebersamaan ini. Ya, itu kita tahu. Saya kasih contoh. Nabi itu kan coba mendamaikan semua sahabat. Supaya beda-beda ayolah, tapi yang nyaman-nyaman ya. Itu kutub banget, Pak. Kan kutub banget. Perbedaan hidup Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan? Di satu sisi. Kalau antum bandingkan dengan umpamanya hidupnya sahabat siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu atau Amr bin As radhiyallahu anhu.
Wah, itu kutub utara ketemu kutub selatan itu. Itu perbedaannya luar biasa. Bayangkan Amr bin As, kita tahu seorang pahlawan pembuka negeri-negeri Islam. Jasanya luar biasa. Pemimpin besar, sampai Umar saja orang sehebat itu mengagumi atau memuji Amr bin As dengan mengatakan Amr itu orang yang dimanapun bumi dipijak tidak cocok kecuali jadi pemimpin. Jadi ada orang tuh yang nggak pantas jadi rakyat. Paham ya? Ya kita cari kayak gitu kalau nggak pemimpin, karena ada orang yang nggak pantas jadi pemimpin. Ya kan? Ini kalimat Umar. Ini orang Amr ini nggak cocok dimanapun kecuali jadi pemimpin. Maka kemudian ketika kalau antum bandingkan dengan cara hidup, gaya hidup, cara menyikapi dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini sama-sama orang soleh, sama-sama generasi terbaik, sama-sama sahabat Nabi. Dengan Abu Dzar, ya Allah, jauh mana-mana. Abu Dzar itu orang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, yang oleh Nabi dikatakan bahwa itu bisa masuk surga dengan kalimat itu. Abu Dzar nggak setuju. Abu Dzar nggak setuju. Wa in zana wa in saraf ya Rasulullah. Oke lah, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, kalaupun orang yang mengucap kalimat tauhid itu berzina dan mencuri, masa iya masuk surga juga? Itu protes. Kata Nabi, wa in zana wa in saraf. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Ini untuk pelajari dalam ilmunya ya. Saya bacakan hadis sahih. Sampai 3 kali nggak setuju. Wa in zana wa in saraq. Kata Abu Dzar kan gitu kan. Diulang-ulang kalimatnya, saya nggak setuju. Kemudian Nabi harus mengeluarkan kalimat final. Wa in raghima anfu Abu Dzar. Ya, walaupun Abu Dzar nggak setuju. Atau bayangkan bedanya posisi itu. Abu Dzar tuh nggak mau nyimpen duit, Pak. Karena buat Abu Dzar, kalau nabung tuh cacat tawakal. Lah, antum ngaku zuhud sufi masih punya rekening. Lah, salah. Ustaz ya, udahlah, hidup ini bukan klaim-klaiman, Ustaz. Itu jenis begitu di zaman sahabat Nabi ada. Karena Abu Dzar berdalil pada hadis Nabi SAW. Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasa wa yaruhu bitala. Kan gitu kan. Andai benar tawakalmu pada Allah, Allah berikan kamu rezeki seperti burung. Allah berikan rezeki pagi hari keluar perut kosong, sore hari perut kenyang. Kan burung nggak punya rekening. Atau keluar aja pagi hari, kalau ada rezeki nanti diarahkan ke rezeki anjing. Makanya buat Abu Dzar cacat tawakal orang yang nyimpen harta itu. Betul kan? Jadi artinya frame Islam seluas itu gitu loh, Ustaz. Dipahamilah kebersamaan itu. Seluas itu. Jadi itu zaman Nabi tenangkan. Hidup ya baik ya, semua ada kaidahnya. Kalaupun Nabi terpaksa harus melerai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara disatukan, maka di antara yang Nabi lakukan adalah Nabi sebut level. Nabi sebut level. Gitu. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tuh, Khalid bin Walid, Amr bin As kan baru-baru masuk Islam kan. Nah, protes kok lawannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang awal, pejuang awal. Tapi itu bilang baik-baik lah, yang usah gitu-gitu ya kan, didamaikan, nggak ketemu, begitu nggak ketemu. Kata Nabi, jangan sakiti sahabatku. Udah selesai, pergi. Yang lain kayak bukan sahabat, pergi. Jangan sakiti sahabatku ini. Begitu, terpaksa gitu lah, nggak apa-apa. Jadi leveling itu penting untuk orang tahu di mana posisinya. Kalau semua tahu posisinya, orang akan nyaman karena dia tahu bersikap dan dia tahu cara yang maksimal untuk berkarya di levelnya. Itu enak dan nyaman. Gitu ya. Sekarang levelnya apa? Itu justru cara menjaga kebersamaan. Gitu. Lahir waktunya bersih. Supaya ada nanti ngobrol sama itu. Saya selalu teringat ayat tentang kebersamaan itu, persatuan itu. Ayatnya menurut saya juga unik, lagi-lagi unik banget.
Ayatnya mengatakan apa sih? Walau anfaqta ma fil ardi apa ya saya? Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Andai kau infakkan, kau keluarkan harta sepenuh bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, tidak akan pernah sanggup kau lakukan, wahai Muhammad. Tapi Allah lah yang menyatukan mereka. Oke. Kalimat ini terlihat biasa, buat saya nggak biasa. Ini lagi-lagi ada yang janggal buat saya. Coba untuk lihat teks ayatnya. Pertama kalimatnya law anfaqta ma fil ardi, law anfaqta ma fil ard jami'an. Itu oke. Seluruh harta bumi kau keluarkan, wahai Muhammad. Untuk menyatukan orang nggak bisa. Jadi gini, saya pernah ditanya Ustaz di sebuah kota. Pertanyaannya waktu itu lagi makan, itu sambil nanya tuh, karena beliau juga punya sekolahan besar. Beliau nanya ke saya gini, Ustaz Budi, berapa antum gaji guru-guru di Al-Fatih? Saya bilang, kenapa Pak pertanyaannya kayak gitu? Oh nggak enak nanya. Karena saya perhatikan di Al-Fatih itu guru-gurunya solid cara keluar. Di sekolah-sekolah itu rata-rata kalau tahun ajaran baru bedol desa Ustaz. Di kalimat beliau nih. Oh itu masalahnya. Kemudian saya jawab, inilah masalah di kita-kita. Kita menganggap bahwa cara mengikat hati itu pakai harta. Itulah salahnya. Harta penting nggak? Penting Ustaz. Penting sekali. Jihad pakai harta kok tadi. Tapi harta itu sepenuh bumi saja nggak bisa mengikat hati. Jadi kalau kebersamaan ini ikatannya adalah harta, mulai ikatannya harta, kumpul, berpisah karena harta, gak lama lagi bubar kebersamaan itu. Apapun itu, apapun atas namanya. Karena jelas di ayat, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi. Nah yang janggal buat saya adalah Allah menyampaikan tentang Muhammad. Kan ceritanya berarti Allah lagi-lagi Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Cara merangkai kebersamaan. Gitu ya. Muhammad, lau anfaqta, kau wahai Muhammad, kalau kau keluarkan harta sepenuh bumi, ya, untuk menyatukan mereka, maka kamu tidak akan pernah menyatukan hati mereka. Temanya hati. Ini poinnya sebenarnya. Berarti Nabi Muhammad itu menyasar hati. Itu kunci persatuan. Betul ya? Kunci persatuan berarti hati. Karena harta nggak masuk. Berarti harus hati. Sudah ya? Makanya Muhammad jangan lupa pakai harta. Yang mau sasar hati udah benar. Tapi begitu kebersamaan itu jadi, itu hati hilang. Walakinallaha allafa, bukan baina qulubihim, tapi allafa bainahum. Paham gak maksud saya? Atau belum paham? Belum paham. Gimana? Kalau di awal ada kata qulub muncul di sana. Betul ya? Ta'an fakta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Qulub artinya hati, betul ya? Tapi Muhammad jelas nyasar hati. Tapi Allah sampaikan Muhammad jangan pakai harta ya. Kalau harta nggak bisa menyatukan hati mereka. Oke. Nanti begitu sudah jadi, sudah bersatu tuh muslimin, ternyata kalimat Allah nggak lagi muncul kata hati. Walakinallaha allafa, bukan baina qulubihim, tapi bainahum. Tapi Allah lah yang menyatukan mereka. Bukan Allah lah yang menyatukan hati mereka. Atau menangkap sesuatu enggak? Enggak aneh ya? Buat antum enggak aneh ya? Perpindahan tuh aneh buat saya. Aneh banget. Tadi ngomongin harta ditolak. Nyasar hati, oke lah hati. Begitu jadi, hati hilang. Tinggal mereka. Kalau perbandingannya hati dan mereka itu artinya seluruh kehidupan kita sebagai manusia itu kita. Hati itu kan hanya bagian dalam hidup kita, dalam diri kita. Betul ya? Kita punya fisik. Kalau para ulama mengatakan manusia diciptakan dari ada 3 unsur di diri manusia. Ada akal,
ada hati, ada fisik. Bukan cuma hati dalam diri kita, bukan hanya volume, tapi ada jasad, ada al-akal, ada akal. Sudah kalau sudah nyatu, itu bukan hanya bicara hati. Ngerti maksud saya? Bukan hanya hati. Kalau sudah kumpul nyatu itu seutuhnya. Ya fisik, ya hati, ya akal bisa nyatu. Sampai fisik. Wah itu, atau membaca di contoh-contoh sirah nabawiyah, bagaimana kisah para sahabat. Maka saya sampaikan dengan ayat ini ada banyak kesimpulan. Salah satu kesimpulan puncaknya adalah kalau mau bersatu itu bukan berpegangan tangan di antara kita, tapi berpegangan ke atas talinya Allah. Karena yang menyatukan bukan kita-kita, tapi Allah. Karena Allah, maka kita pegangannya tali Allah itu. Makanya tuh perhatikan, kadang-kadang kita ketemu orang beriman di tempat lain, bahkan di negeri lain, bahkan kita bahasanya kadang nggak terlalu ngerti. Begitu ketemu itu rasanya kayak saudara lama. Betul? Kayak saudara lama. Karena walau kita memijak bumi yang berbeda, betul ya? Tapi kita masih bernaung di langit yang sama. Nah, itu kata orang-orang. Betul kan? Jadi kita masih memegang pegangan tali Allah yang sama. Makanya saya bilang seminar-seminar tentang persatuan itu banyak yang gagal. Ayo bersatu, bikin pertemuan, simposium, workshop, apalah pertemuan itu banyak yang gagal. Kalau itu sama saja dengan kita rangkulan pegangan tangan, ya kan? Bahkan begitu selesai itu biasanya foto-foto, ya kan? Foto-foto sambil pegangan tangan, ya kan? Hati antum nggak nyatu. Jadi cara bersatu itu memang pegangan talinya Allah. Kalau begini, itu ada yang berpegang tali Allah kok kemudian masih berantem juga. Imam Bukhari sudah katakan pasti ada dunia nyelip di antara kita. Cuma kita kadang nggak sadar itu, ya. Nah itu yang sikap yang salah terhadap dunia itu yang kemudian bisa menyebabkan pertikaian. Maka teman-teman tadi, dan sekali lagi bahwa dan Allah menggunakan kata alaf, kata taklif, kata alif. Itu artinya antum kalau bahasa Arab kalau apa contohnya? Binatang kalau disebut binatang yang alif itu artinya jinak. Betul saja. Kalau kucing jinak atau itu punya alif. Itu jinak. Allah menggunakan kata itu untuk menyatukan muslim itu. Sama saudara itu jangan buas-buas. Ya Allah, sama saudara itu yang jinak. Alif. Orang fight and ignoring. Imam Allah disampaikan melalui yang sudah selalu pasti mereka dapat dengan baru. Lebih isbat apa sih satu. Dia lihat, masya Allah. Ketika mewafati itu pasti ada yang hebat. Pasti ada hadiah. Anjir, masya Allah kalau kita menapakkan apa itu ya. Konten sama Subhanahu wa Ta'ala. Pada mengorban jauhan. Awalnya. Kita. West. Sungguh lagi orang tak usaha buat albert pahri untuk bertanya. Respect jauh. That had fat it will fall through in global and don't but from there in one level to pasar. Well just learn pada baik. No beda for fight. Terima dari one tip ni. Kau gaul. Pada zaman tiada P paling depan album lo. Quick decide what pasti kapal tiada lagi. But
nama masuk pertanyaannya deh. Oke. Ya, sunat ada itu bahwa kita tahu. Ada dari udah hari itu set. Anda ini sembarang terjual sebelum dahulu kali kita lakukan di ras pernah itu di apa misalnya di pas atau masuk. Certain probably better and is it new when I did that did and put to the ring for your death and family. When he did it, would you have that's left in it we did that. But the family something like that. Then I had water, ada hapus dan menariknya tadi bahwa akan sebutkan orang yang sebagai tidak pendidikan itu mestinya dia berani membuat macam that gitu. Dalam hal berdiri pendidikan yang saya tanyakan di sini nih, ini apakah sebuah kaidah yang mutlak? Apakah itu level? Begitu, karena dalam kenyataannya hari ini pun banyak lembaga pendidikan itu yang ketika merintis pendidikan itu kita berharap dari dana bantuan tahriah lah istilahnya SPP dari para santri gitu. Kalau tidak itu tidak bisa ini ya, tidak bisa beroperasi lah begitu. Ini apakah level, apakah ini kaidah yang harus kita pakai begitu. Sehingga begini, hari ini kan persoalannya di dunia pendidikan sekuler itu malah mereka menghadirkan biaya yang bisa diterima oleh semua kalangan, sedangkan kita di pendidikan Islam yang membawa misi pendidikan Islam sebaliknya, harga semakin melambung. Nah ini coba Ustaz berikan kita beberapa nasihat lah untuk kali ini. Itu pertama. Yang kedua gini Ustaz. Afternoon. Jazakumullah khairan. Insyaallah. Jazakumullah khairan katiran dari kita salah lebihnya. Masuk. Baik, Ustaz. Masalah tadi saya pembiayaan ini sama nih, saya sampaikan jelas di depan Pak, saya sampaikan kita ini rata-rata kebiasaan kita itu memang hanya menjiplak konten. Itu yang membuat kita hasil konten nanti nggak sesuai dengan yang kita dengar kajian. Padahal bahkan sesuatu yang sifatnya tidak hanya ya supporting, mensupport, itu di dalam Islam punya kaidah sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Ini kaidah sangat terkenal di usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib pula. Itu supporting, kaidah supporting. Kalau al-wasail, sarana itu dalam Islam kan nggak punya hukum. Karena sarana itu hukumnya hukum maqasid. Contoh gini, gelas atau air. Hukumnya air apa? Nggak ada hukumnya. Hukumnya kamera apa? Hukumnya handphone apa? Nggak ada hukumnya. Hukumnya pisau apa? Nggak ada hukumnya. Tapi begitu maksudnya baik, dia menjadi baik. Begitu maksudnya jahat, dia menjadi jahat. Sehingga tidak boleh menjual pisau kepada orang yang berniat membunuh orang lain dengan pisau itu. Padahal kan saya jual pisau Pak, enggak iya, tapi kau jual pada orang yang mau nusuk saudaranya. Tapi kalau antum jual kepada mujahid itu pisau, itu ada pahalanya. Tapi si pisaunya enggak ada hukumnya. Nah, saya sampaikan tadi, kita tuh tidak mempelajari metodologi al-asali, itu enggak kita pelajari. Supporting system itu enggak kita pelajari. Pokoknya kalau namanya sekolahan kutab, umpamanya ada pelajaran menghafal Quran, pelajaran ini, pelajaran itu konten doang, besar. Konten itu enggak akan bisa tegak. Enggak akan bisa tegak kecuali semua lini antum plek tiru apa adanya. Mengingat kita tidak sempurna, maka harus berproses menuju sempurna. Entah sempurna kapan, nanti antum akan lihat semakin banyak semua lini
yang antum ambil, maka akan semakin bagus kualitas pendidikan. Contoh pendanaan. Ya. Saya sudah sering mungkin sampaikan bahwa pendidikan dalam Islam itu pendanaannya adalah wakaf. Titik. Infak ada apa? Ada. Infak ada. Donasi itu, infak itu besar dulu dari muhsinin, orang kaya zaman dahulu. Tapi yang kokoh dan besar itu adalah wakaf dan wakaf produktif. Sudah, antum kejar ini aja. Nanti antum akan melihat barokahnya ini di anak-anak didik antum. Kalau aku masih ngandelin donasi, ya donasi itu nggak usah si donatur yang meninggal, masih hidup aja bisa berhenti kok. Ya kan? Ada aja masalahnya. Karena bersandarnya pada donatur. Makanya Islam sudah menyiapkan ibadah harta yang itu sunnah tapi sistemik. Coba bayangkan. Kalau infak itu kan sunnah, infak umum ya, itu kan sunnah dan itu nggak ada sistemnya, ya bebas aja lah. Tapi kalau wakaf ada aturan, ada fikihnya detail sekali fikihnya. Padahal hukumnya sunnah, itu. Sebagaimana zakat hukumnya wajib, tapi aturannya detail. Nah ini sunnah, hukumnya detail, aturannya detail. Itu wakaf. Ternyata itu yang dulu dipakai ulama Islam ketika mereka mendirikan lembaga pendidikan. Saya memang udah kecepatan. Saya itu sudah melatih karena untuk menghajar diri saya tadi itu. Ya kan? Supaya dunia ini rasanya hambar di diri saya. Itu tidak mudah. Untuk doakan saya benar istiqomah. Karena itu sangat tidak mudah. Wah, ya dunia datang di depan mata Ustaz. Orang nganterin Alfat, orang nganterin Pajero, orang nganterin ini, orang nganterin itu, tahu-tahu ngirim duit. Orang ngirim 1 miliar ke saya, minta maaf Ustaz. Maaf Ustaz, baru 1 miliar. Wallahi Ustaz. Kalau tapi udah nggak hapus. Artinya sampai kayak gitu. Nah, itu yang begitu saya bilang gini, bahaya kalau itu terasa hulwatun khadirah dalam diri saya, Wah. Jadi rasanya kok manis gitu, rasanya hijau, ini bahaya nih kalau setan masuk. Makanya saya ambil langkah tuh dari awal sekali, udah saya bilang, sudah jangan ambil dana pos, jangan ini, jangan itu, bahkan udah Al-Fatihah, jangan bikin proposal. Pokoknya saya ngawur saya jadi Al-Fatihah itu, bebas untuk saya. Kalau saya bilang kaidah nomor 1 kalau di Al-Fatihah itu kaidah nomor 1 adalah semena-mena. Itu kaidah. Betul aja sampaikan di orang tua guru di Al-Fatihah kaidah nomor 1 semena-mena. Antum kalau nggak mau semena-mena di sini, antum keluar dari sini. Itu di Al-Fatihah. Sampai hari ini saya sampaikan. Sampai minggu kemarin saya sampaikan. Kenapa? Saya ingin anak didik saya berkualitas. Saya ingin menghadirkan generasi yang berkualitas. Gak hanya mental kayak kita ini. Saya bilang gak kayak kita modelnya. Sehingga kalau yang gak kuat pergi saja. Di sini hanya orang-orang kuat di sini yang ada. Mudah-mudahan Allah kuat. Gitu saat ini gaya kalau di Al-Fatih. Tapi don't try itu juga. Kalau antum gak kuat jangan dicoba ya. Agak beracun itu misalnya. Nah, kaidahnya 1 aja. Wakaf dan wakaf produktif. Infak tetap masuk. Itu gak ada masalah. Ya. Bahkan dalam sejarah Islam ketika pendidikan itu sudah gratis. Bahkan dengan bahkan si murid-muridnya aja dapat uang Zat. Dengan wakaf produktif tadi. Itu dalam Islam nggak apa-apa, nah itu tetap jalan, infak tetap jalan, ini tetap jalan, nggak ada masalah. Karena begitulah. Nah saking itu mengalir sangat deras ke dunia pendidikan, ya ini juga sering saya sampaikan, dan itu yang saya cita-citakan betul dan sedang saya usahakan. Aku doain saya makanya. Saya tidak berjuang untuk Al-Fatih, saya berjuang untuk negeri ini. Itu sampai di dalam catatan sejarah di negara-negara Islam itu anggaran yang dimiliki oleh madrasah dalam Islam itu sama dengan anggaran negara.
Ya uang yang mereka punya sama. Bahkan bisa lebih. Saya cuma ngurus satu lembaga. Berapa anggaran Solo, APBD Solo? APBD Solo berapa? Ada 2 triliun enggak? Solo. Enggak tahu ya. Atau enggak ngurusin negara ya? Pantesan negara itu dikorupsi terus. Orang-orang solehnya enggak peduli sama negara. Urus diri sendiri. Oke lah, artinya begitu. Kalau mau gitu, bikin madrasah di Solo yang kelak akan punya anggaran sama dengan Solo. Sehingga ketika Solo kekurangan duit, Solo datang sowan ke Satokba. Kiai, Solo kekurangan anggaran. Kami perlu mengaspal jalan, kami perlu menyantuni ini, anggaran sudah habis sejak Agustus, padahal masih Desember nanti. Gimana Kiai? Saya bilang gampang. Ibnu Abbas duitnya banyak. Sin. Ambil kepala, wah itu dulu Pak, kepala dulu palanya Zat ya kan. Korupsi gua hajar loh, gitu ya kan. Siap Kiai, aman. Kasih duit ya. Udah clear? Tahu cara ngambil negara? Jadi ngomong negara saya jadi kan. Betulan Zat. Jadi kalau antum bikin sekolah cuma buka sekolah, ada murid daftar atau enggak daftar, terus diajari Quran, enggak begitu dulu muslimin buat pendidikan. Gedein cara berpikir antum. Enggak ada ulama dulu mikir kayak gitu tuh enggak ada Ustaz. Enggak ada ulama mikir cuma gitu doang tuh enggak ada. Karena lulusan pendidikan inilah yang kelak akan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Itu dimanapun posisi mereka, termasuk posisi tertinggi di negeri ini. Ya mikirnya cuma buka pendidikan ini itu selesai, pendidikan selesai, nggak masuk. Sementara orang kafir menyiapkan betul untuk siapa yang menduduki panglima, siapa yang menduduki kementerian, siapa yang menduduki kepresidenan, siapa yang menduduki kegubernuran dan seterusnya. Orang kafir berpikir itu. Bila kita mikir itu membuka sekolahan tok. Itu pesanan kita. Clear Ustaz ya? Pokoknya diusahakan mudah-mudahan enggak usah khawatir, Allah Maha Kaya. Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Insyaallah enggak sulit. Tapi mendekat dulu ke syariat, antum pelajari dulu yang baik ilmunya supaya tidak salah, kemudian masuk dengan minta pertolongan Allah, nanti antum akan melihat keajaiban-keajaiban. Wallahu a'lam. Allah tahu. Theory, there's that quite. What's that? What's under the end to say? All one you can so hungry. Sure. We have it started on the number of cafe. I saw it. Enggak protes kan nih? At the moment of that, then the fact one other one said because I kept up in the outside hand. I don't remember the sum of the capital of full down that. One said that the man's idea there was my eyes. That never the lot, thing yet, but I didn't follow the land. Halfway, or 3. It's an art. Then the so size of open the as a left. When that now I'm not met number 8 bad as of that one, then I'll lay down the hustle. Miss and see take out the big that here. This is a different that I know and that the better for mess at any people. Did you some making for the laugh out on men that are wanted? Other pocket for them, we don't far about the nickel here. Then look down and says, yep, sorry, did not saw about it. It's a fast letter. All I am breaks out, that takes kind of far to be, pussy. Tuh. Be half out. That the federal now by then will be the full back big not only if it's the woman up in the dead. But he's a made it better. With the nose he got set on and he can hear. So son, then sit on over enough. That the legal. All if he enters, I don't know if the fruit yield the right side are and he is about the equal. They do not know. Has found out. At first, wanting sudden them here at the other from the any moment sudden didn't add for first. He said live and you should Antum aja jawab. Jawab. Saya serahin juga satu pengen jawab tadi. Wanita itu perhiasan paling indah. Iya.
yakinlah teman-teman, sejak Adam diciptakan, antum tahu kan, Nabi Adam diciptakannya di mana? Di surga kan? Ada surga yang nggak indah? Nggak ada. Sudah seindah surga, sudah senikmat surga, sudah senyaman surga, Adam kesepian. Sampai akhirnya Adam Allah tidurkan. Begitu bangun lihat perempuan. Kata Adam, kamu siapa? Dia jawab, perempuan. Karena harus dikenalkan dulu nih, kan perempuan. Kenapa kamu hadir? Aku istrimu. Adam jatuh cinta. Dan Masya Allah, Adam alaihissalam dan Bunda Hawa kemudian menjadi bapak dan ibunya manusia. Ya? Makanya ibu-ibu, perempuan itu sebenarnya santai saja. Karena perempuan itu, ibu-ibu harus tahu. Seperti Bunda Hawa itu. Ini bapak sehebat apapun, tanpa Anda, sepi dunianya. Mau dia orang hebat, bintang negeri ini. Bohong Pak kalau dia tanpa perempuan hidupnya bahagia tuh. Anda belum di surga, Anda kan belum di surga kan? Anda belum di surga kan? Jangan masuk neraka, repot nanti masuk neraka kan? Waliyadzubillah, jangan. Di surga saja Adam kesepian gara-gara nggak ada perempuan itu perhiasan. Karena dia perhiasan, maka dia berhias. Dia berhias perempuan. Oke. Kayak begini kalau saya sikapi. Sama di Almaty juga gitu. Bagaimana menyikapinya? Sama saya sampaikan di depan tadi, saya buat frame besar. Frame besar itu ujungnya di mana, ujung di mana. Atau bayangkan, kaki itu bukan aurat ya. Menurut Imam Abu Hanifah. Betul Ustaz? Betul. Kenapa enggak saya buat frame besar? Bahwa nanti Al-Fatih ngambil keputusan A atau B bersyarat dan seterusnya, atau bisa A bisa B, itu keputusan di internal, nggak masalah. Tapi harus kami sampaikan bahwa frame sebesar ini. Jadi kalau kau keluar, kau lihat ada perempuan berjilbab, pakaiannya tertutup baik, tapi kaki nggak ditutupi, nggak apa-apa. Kemudian Imam Abu Hanifah, itu mau ngapain sih? Semua orang harus cadaran kayak aku. Karena di santri saya kami cadaran juga di dalam. Tapi keputusan saya bercadar saat itu, saya bilang saya tidak wajibkan cadar. Cuma di dalam harus cadaran. Waktu itu ada pertimbangan 1, 2 dan seterusnya. Itu keputusan. Tapi frame sebesar tadi. Karena memang dipikir frame sebesar itu. Ya kan? Atau kalau umroh, langsung lihat. Ibu-ibu India, Pakistan, Mesir itu banyak sholat, kakinya nggak ada kaos kakinya. Betul kan? Itu nggak batal. Versi antum batal. Itu maksud saya. Jadi orang tua apa kalau ngeliat? Oke, itu contoh tentang aurat saja ulama beda pendapat. Nih, lengan ini. Ini lengan sini nih. Di mana batas aurat? Dari sini sampai mana? Yang aurat yang mana? Antum buka lagi nanti. Antum akan lihat frame besarnya. Itu maksud saya. Sekali lagi kalau antum ambil keputusan. Di lembaga ambil keputusan. Tapi punya frame besar. Sehingga nanti kalau mengajarkan ke santri, mereka juga harus diajari membuat kelapanan itu. Tapi ini kita ambil. Ini dalilnya, ini landasannya, dan seterusnya. Saya ngaji perhiasan itu sampai lama. Sampai teman-teman Ustaz Syar'i di Al-Fatih itu saya suruh debat. Memang saya kerjanya saya suruh orang berantem. Karena kalau antum dengan saudara nggak biasa gesekan, antum nggak akan bisa menerima perbedaan orang lain dan nggak bisa bersatu. Mumpung di dalam, yuk latihan berantem. Kan kalau di dalam aman Ustaz. Kalau di Al-Fatih itu aman, berantem nggak apa-apa di dalam. Ya kan? Di luar jangan berantem itu. Umat niatin. Dan umat itu nggak semuanya sepinter antum, nggak sesoleh antum. Di sini boleh, ayo kita berantem. Kita tutup forumnya, tetap berantem. Masing-masing ustadz, puluhan ustadz, masing-masing bawa kitab. Diadu, Ustaz. Pernah kita bahas judulnya ikhtilat. Bayangan kita tentang tema ikhtilat itu kan satu kata kan? Enggak, Ustaz.
Itu habis-habisan tempur Ustaz 2 pertemuan. Ibnu Abbas harus nyoba belajar berantem. Tapi hanya ahli ilmu Ustaz ya. Orang tua jangan libatkan. Hanya para ahli ilmu yang mengerti cara berantem dengan saudaranya dengan dalil, bukan dengan golok. Karena kalau orang awam berantem pakai golok, kalau dia pakai dalil aman. Dan di ruang tertutup. Kenapa? Saya coba ingin sampaikan ke teman-teman. Tuh teman-teman, supaya kita tahu frame itu segede ini Islam itu. Frame segede ini. Bahwa kalau antum mau mentarjih, mengambil mana yang rojih menurut saya, mana yang lebih kuat pendapatnya menurut saya, silakan. Gak ada masalah. Memang begitu hidup harusnya. Tapi antum mau, berani antum mengatakan Imam Abu Hanifah sesat? Berani antum katakan Imam Syafi'i sesat? Berani antum katakan Imam Ahmad, Imam Malik sesat? Itu semua kibar ulama diakui oleh seluruh ulama Islam dunia sepanjang zaman. Itu luar biasa. Nah, makanya saya itu tadi kan tema ikhtilat. Makanya waktu saya ngaji tentang perhiasan perempuan, contoh, itu saya ngajinya, saya coba lihat sampai selebar apa frame-nya. Nah tentu yang begini Ustaz Ubah kerjaannya, bukan teman-teman, ini Ustaz Ubah sama timnya nanti yang tahu nanti frame sebesar apa. Keputusan diambil monggo Ustaz yang mana saja, menurut kenyamanan sang pemimpin, karena pemimpinnya ahli ilmu. Nah itu perhiasan contoh Ustaz. Kaget Ustaz, saya cukup kaget. Ustaz Ubah tahu Syekh Muhammad Hasan Waladi itu kan pasti. Itu salah satu alim besar di zaman ini Ustaz. Saya video sampai saya share itu ke istri saya. Saya lihat nih, bayangin alim besar zaman sekarang. Ini termasuk orang baik, diakui dunia yang termasuk yang paling alim di muka bumi hari ini, termasuk beliau, masya Allah, hafizallah ta'ala. Orang Mauritania, Syekh Muhammad Hasan Waladi itu hafizallah ta'ala ini, beliau pernah di salah satu televisi ditanya, Syekh, boleh tidak perempuan tuh pakai mikyaj? Mikyaj itu apa namanya sih? Apa? Itu yang buat ini. Saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu. Plus on. Itulah pokoknya saya nggak tahu. Itu kan sebagian menimbulkan warna kan, betul ya? Boleh tidak Syekh pakai mikyaj? Kata beliau boleh. Syekh, boleh nggak perempuan pakaiannya tidak, perempuan harus hitam atau harus pakaiannya gelap atau boleh berwarna? Kata beliau boleh berwarna. Beliau keluarin dalil, guyur dalil, beliau itu hafal apa aja dihafal Ustaz. Itu alim besar, guyur dalil Ustaz. Saya bilang subhanallah, orang sehati-hati beliau Syekh Muhammad Hasan Waladi ini, waktu ditanya Syekh, kan beliau ini dengan Syekh Qaradawi sangat amat nempel, dekatnya luar biasa. Sehingga waktu Syekh Qaradawi rahimahullah ta'ala beliau sakit menjelang wafatnya itu, yang ditanya ini beliau. Gitu. Dan ada orang nanya ya kok iseng juga. Tapi bagus pertanyaannya, Syekh, antum dengan Syekh Qaradawi beda pendapat dalam masalah musik. Kata beliau nggak apa-apa, biasa saja. Itu guru saya, alim besar, Syekh Qaradawi. Antum tahu, sebagaimana antum tahu, Syekh Qaradawi mengizinkan musik, tentu dengan syarat. Oke? Bayangkan orang Syekh Muhammad Hasan Waladi itu mengharamkan musik. Tapi begitu ditanya tentang perhiasan perempuan, beliau katakan boleh. Pertemuan berikutnya di acara TV itu beliau diserang orang gara-gara fatwa sebelumnya. Fatwanya begini, dibacakan. Syekh, ini gara-gara yang kemarin antum fatwakan kemarin, ini ada pertanyaan moral. Pertanyaannya begini, apakah Syekh Muhammad Hasan Waladi itu ridho istrinya, putrinya berpenampilan seperti itu? Tapi karena beliau alim besar saja, jadi tenang, nggak ada ekspresi wajah. Kalau saya kan ekspresi, kalau saya ajar kalau kayak gitu kan. Saya kalau saya keluar ini tanduk saya udah berasap kalau saya, karena alim besar enggak, tenang, nggak ada yang berekspresi sama sekali.
Kata beliau, saya berurusan dengan syariat, tidak dengan urusan pribadi. Selesai, gitu toh jawabannya. Segitu. Alim Ustaz. Saya cuma ingin ceritakan frame selebar itu. Kalau antum mempelajari ilmunya frame selebar itu, nyaman hati antum. Nyaman saja. Ya kan? Nah, tinggal nanti kalau lembaga, pribadi, keluarga, bahkan mungkin negara, monggo ambil mana yang rajih menurut ahlinya. Silakan. Boleh Ibnu Abbas untuk masalah pakaian keputusannya ini. Zen, Pak, gak ada masalah. Tapi kalau antum tahu frame selebar itu enak, Ustaz, nyaman. Iya kan? Ya, insyaallah tabarakallah. Nah, begitulah juga di tema perhiasan lah, Masya Allah ya. Di perempuan. Nah, tapi satu poin terakhir. Tapi kalau namanya penuntut ilmu, ulama punya kaidah. Nah, ini kaidahnya. Tapi ini kaidah khusus penuntut ilmu. Ulama mengatakan bahwa penuntut ilmu itu harus sederhana. Prihatin orang Jawa bilang, harus sederhana. Kalau sudah menjadi ahli ilmu, itu pilihan. Itu kaidah. Tapi kalau masih menuntut ilmu, harus sederhana. Harus sederhana. Sehingga sekolah-sekolah dengan fasilitas wah tidak pernah sejalan dengan syariat Islam. Makanya saya bingung kalau ada sekolah Islam jualan AC, ya kan? Sekolahan ber-AC. Apa urusannya AC sama pendidikan? CCTV 24 jam. Emang kenapa kok pasang CCTV segala macam? Bukan nggak boleh, Ustaz. Antum itu jualan apa? Pendidikan generasi kok yang dijual begituan? Dengan fasilitas kolam renang. Antum mau nyelam? Mau belajar atau mau nyelam? Basah pokoknya. Bukan pendidikan karena nggak penting. Kalau di Al-Fatihah semua wajib, Pak. Berenang itu semua wajib. Berenang wajib, bela diri wajib, semua wajib. Nggak ada yang sunnah hukumnya, semua wajib. Bahkan saya kasih batas minimal kau harus capai level ini. Kalau tidak saya luluskan. Itu kalimat saya. Oh iya, kalau dia apa begitu kalau saya. Bela diri umpamanya di level minimal begini. Kalau nggak lulus. Saya nggak akan kasih ijazah syahadah pun enggak. Kenapa? Karena ini serius. Ya kan? Berenang di level apa kalau bisa. Tapi maksudnya bukan jualan fasilitas. Bukan jualan fasilitas. Jadi gitu ya. Kalau jadi penuntut ilmu sederhana. Nanti begini. Kapan sederhana? Kita perlu bahas lagi lain waktu. Karena sederhana itu bukan definisi kita hari ini. Saya pernah diprotes orang, Ustaz. Gara-gara saya keluarin kalimat tentang sederhana, kemudian orang datang ke Madrasah Al-Fatih. Di mana sederhananya kata Ustaz Budi? Ini saya bilang ini sederhana. Ini mah luar biasa, Ustaz. Karena sederhana versi antum itu sebenarnya melarat versi orang dulu. Betul, nanti kita bahas dan gitu saja warahmatullahi berawat ke sana itu berada di sini. Benar sih,